Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati segenap takmir Masjid At-Taqwa, yang saya hormati pula panitia kajian muslimah Sabtu pagi Masjid At-Taqwa, para ibu, para muslimah, jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hingga di kesempatan pagi ini Allah ta'ala mudahkan kita bermajelis di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan, membukakan untuk kita semuanya keberkahannya. Dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi setiap kita untuk taat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimah, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan majelis kita pagi ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul Istri Idaman Suami. Tentunya setiap kita ketika menikah adalah kita menikah dengan orang yang kita idam-idamkan. Tidak ada seorang yang menikah itu dengan orang yang dibencinya. Kenapa sih kamu menikah sama dia? Iya, saya benci banget sama dia. Itu enggak ada kayak gitu. Setiap kita ketika mengatakan iya deal dengan si fulan gitu atau fulanah, itu adalah pasti sosoknya adalah sosok yang diidam-idamkan selama ini. Namun ketika kita sudah sedemikian selektif dalam memilih pasangan agar bahagia yang dirasakan maksimal, ternyata di tengah perjalanan rumah tangga ada saja permasalahan yang muncul, kemudian menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan antara suami dengan istri. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kita kurang bisa menjaga diri dengan baik setelah kita menikah. Banyak di antara kita yang mampu menjaga diri di hadapan calon, tetapi tidak mampu menjaga diri di hadapan pasangan yang telah dihalalkannya. Ini problem sebenarnya. Namun sebagian orang menganggapnya, sudah emang kayak gini perjalanan hidup saya, kayak gitu. Tidak mendapatkan apa yang diimpikan dari pasangan secara maksimal, dianggap sebagai ya lumrahnya memang kayak gini. Siap berkeluarga ya siap menderita. Udah melas temen kayak gitu prinsipnya. Kasihan banget kalau prinsipnya kayak gitu. Siap berumah tangga, siap menderita. Subhanallah, tidak seperti itu. Hadirnya orang lain di kehidupan kita
menjadi pasangan bagi kita harusnya bisa menjadikan kita lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa merasakan kebahagiaan. Namun banyak di antara kita yang merasakan bahagia itu memang hanya di awal pernikahan saja. Maka ada istilah bulan madu, karena di awal pernikahan itu begitu indah. Bulan madu, setelah itu bulan, masa bulan racun? Yang seharusnya sepanjang hidup kita adalah dihiasi dengan keindahan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Suami memberikan perlindungan, istri memberikan yang terbaik untuk suaminya. Cinta dan kasih sayang di awal pernikahan sangat disayangkan pudar begitu saja, termakan oleh waktu yang terus berjalan. Sangat disayangkan seperti itu. Seandainya saja kita mau mencurahkan usaha untuk terus merawat cinta, kasih sayang, insya Allah kondisi akan jauh lebih baik. Namun seperti yang tadi saya katakan, banyak di antara kita yang sudah menyerah dengan keadaan. Ya memang kayak ginilah kalau sudah 5 tahun menikah. Ya memang kayak gini sudah 10 tahun menikah. Belenger dengan pasangan. Itu penyakit parah seperti itu. Padahal kita tertuntut untuk lebih baik lagi. Karena apa? Pasangan sudah bersama kita lebih lama, itu lebih berhak lagi untuk mendapatkan kebaikan kita. Jangan malah ketika bertambah usia pernikahan, tambah raka-rukaruan. Harusnya tambah ngertiin pasangan. Harusnya kalau istri ya tambah memuliakan, menghormati, tunduk, taat kepada suami. Harusnya seperti itu. Bukan malah ketika bertambah umur pernikahan malah jadinya semuanya masing-masing. Mangkat kondangan dewek-dewek. Acara dewek-dewek. Suami ada acara dengan teman-temannya. Istri ada acara dengan teman-temannya. Bahkan tidur pun tidak bersama. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mempertahankan kondisi bagaimana seperti kita di awal masa pernikahan, itu adalah solusi tepat agar cinta dan kasih sayang, agar bunga-bunga yang tumbuh antara suami istri itu tetap merekah gitu. Itu harus dikondisikan seperti dulu awal kayak gitu. Bukan berarti tidak ada masalah tetapi diselesaikan. Ada masalah tapi kita tidak lari dari kenyataan, kita selesaikan masalah itu. Tidak nunggu sampai permasalahan itu membundet kemudian kita nggak bisa menyelesaikan permasalahannya. Para ibu sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Berikut ini, karena jamaah majelis taklimnya muslimah, ya saya bahas tentang istri idaman di mata suami seperti apa sih kayak gitu. Berikut ini adalah kiat agar panjenengan
menjadi istri idaman di mata suami. Yang pertama adalah istri yang bisa memposisikan diri sebagai makmum bagi suaminya. Sebagian muslimah ketika ditanya kapan mau menikah, dia mengatakan saya belum ketemu dengan sosok yang pas untuk dijadikan sebagai imam saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun sayangnya ketika sudah datang sosok tersebut kemudian menikah, katanya mau jadi imam, katanya suaminya mau dijadikan sebagai imam, malah dia pengen jadi imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tidak boleh dirubah. Ini ketetapan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang manusia. Apa yang pas, apa yang nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, Allah paling tahu. Lawang Allah itu kan yang menciptakan manusia. Jadi Allah itu yang paling tahu tentang apa yang pas untuk kehidupan manusia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Hal ini dikarenakan jadi kepemimpinan yang Allah berikan kepada laki-laki itu dikarenakan Allah telah lebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Allah lebihkan laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta yang mereka miliki untuk keluarganya. Para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya mengingatkan, sebagian muslimah ketika belum menikah tadinya mengatakan mencari imam, pas sudah menikah kenapa kok malah ingin menjadi imam, ingin menjadi yang berkuasa. Jauhkan itu, karena mengubah ketentuan dan ketetapan Allah konsekuensinya itu berat. Ini adalah ketetapan Allah. Ini yang harus senantiasa kita ingat, wahai para muslimah. Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Suami itu adalah imam, istri itu adalah makmum. Kenapa kok istri diposisikan menjadi makmum? Di antara sebabnya adalah karena dua hal besar yang tadi disebutkan. Karena secara fisik laki-laki lebih kuat, kemudian wanita lebih lemah. Secara akal demikian juga, secara kepemimpinan memang seperti itu juga. Laki-laki lebih atau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah fisik, dalam masalah akal, dalam masalah kepemimpinan. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara keumumannya seperti itu. Ada yang mungkin perempuan begitu kuat fisiknya, itu kan sedikit. Atau ada laki-laki yang lemah fisiknya, itu kan jumlahnya sedikit.
Kalau dibandingkan, ya tentunya kita akan dapati secara fisik laki-laki hampir 100% mereka adalah lebih kuat dibandingkan dengan apa? Wanita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian seorang laki-laki itu adalah berbanding dengan persaksian 2 orang perempuan. Untuk saksi pernikahan, ya kalau seandainya laki-lakinya enggak ada, ya 2 orang perempuan menggantikan 1 orang laki-laki. Berarti kalau saksinya perempuan semuanya harus berapa? 4 orang. Kaum muslimah, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau Anda ingin mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, maksimalkan taat kepada suami. Maksimalkan ketundukan panjenengan kepada suami. Maksimalkan penghormatan kepada suami. Niscaya akan ada perubahan yang nyata dalam rumah tangga. Akan ada perubahan yang nyata, yang jelas dirasakan. Maksimalkan itu. Dan jangan sampai kemudian punya ego. Punya ego, enak aja saya harus tunduk sama dia. Duh. Allah sudah ngatur. Bukan karena saya pembicaranya itu laki-laki, bukan saya nyampaikan kayak ini, bukan karena itu. Tetapi karena saya ini menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dipertahankan adalah kepentingan rumah tangga. Jangan sampai, wah kalau saya tunduk sama dia berarti saya sudah kalah dong, kalah set gitu. Enggak. Justru ketika panjenengan, para ibu, para muslimah, memaksimalkan ketaatan dan ketundukan, serta memaksimalkan penghormatan kepada suami, yang akan panjenengan dapatkan itu adalah suami akan semakin mengistimewakan panjenengan. Kalau ego panjenengan mau dikedepankan, ya akan terjadi ya kericuhan dalam rumah tangga. Karena pemimpin telah diambil bagian yang menjadi haknya dia. Para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah yang pertama. Bahwasanya istri yang menjadi idaman suami adalah istri yang bisa memposisikan diri sebagai makmum. Ketika memposisikan diri menjadi makmum, maka dia memposisikan suami sebagai imam. Imamlah yang menentukan arah rumah tangga tersebut, keluarga tersebut mau dibawa kemana. Imamlah yang menentukan hal-hal yang penting terkait dengan rumah tangga atau keluarga. Harus seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua. Untuk menjadi istri yang diidam-idamkan oleh suami adalah senantiasa menampakkan wajah ceria. Karena sedih itu tidak berkepanjangan di kehidupan manusia, kan? Lebih banyak mana? Antara senang dengan sedih. Kebanyakan kita kan senang ngerasakan. Sedih kan ya sementara waktulah, sebentar kayak gitu. Maka kita tertuntut untuk menampakkan wajah ceria di hadapan pasangan. Para ibu, para muslimah tertuntut untuk menampakkan wajah senyum di hadapan suami. Dan jangan pernah meremehkan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah
mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan meski kita anggap itu kecil, meski kita anggap itu remeh. Beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sedikit pun engkau menganggap remeh perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya sekedar berwajah berseri-seri di hadapan saudaramu. Kalau dalam pembicaraan kita, wahai para muslimah, jangan remehkan kebaikan. Meskipun panjenengan hanya sekedar tersenyum di hadapan suami. Ingat para ibu, ingat para muslimah, bahwa di antara sebab kenapa panjenengan itu dipilih jadi istri itu, di antara sebabnya dari sekian kriteria yang dikasih centang itu adalah eseme gitu. Senyumnya panjenengan. Sadar napa mboten? Dan mustahil ada suami yang menetapkan pilihan kepada seorang muslimah kemudian yang dicentang itu adalah karena perengutane gitu. Mustahil. Maka tolong dijaga ini. Senyuman esem yang pernah menjadikan dulu pas masih calon itu kelepek-kelepek, tolong dipertahankan. Mas-mas ketika ditanya kenapa sih kamu milih sama mbak itu, kan gak mungkin ada yang mengatakan dan orang bisa kelalen Ustaz karo perengutane kok. Kan gak mungkin kayak gitu. Jadi tolong yang dulu pernah panjenengan lakukan kepada calon ketika itu pas ta'aruf mungkin ya, kemudian menampakkan wajah, kemudian ketemu, kemudian jenengan itu memunculkan senyum kayak gitu ya, itu tolong dipertahankan. Sekarang saya tanya sama panjenengan, lebih enak lihat yang seperti apa? Wajah tersenyum atau wajah yang merengut? Tersenyum. Semuanya sepakat. Namun untuk senyum di hadapan suami kenapa berat? Gengsi atau ada apa? Padahal suami itu yang paling berhak untuk mendapatkan senyum atau eseme panjenengan para ibu. Suami yang paling berhak. Walaupun ada orang tua panjenengan, tetapi ketahuilah bahwasanya suami yang paling berhak untuk mendapatkan senyumnya panjenengan. Kalau dengan semua orang merengut enggak masalah, yang penting dengan suami senyum. Kebalik, karo sekabehane wong masya Allah gitu ya. Sopan banget, santun banget, dilutik setitik wis langsung cengir kayak gitu ya. Bahasa ketemu sama suami, ternyata yang terjadi adalah apa? Perengutan. Astagfirullah. Berarti setan itu berhasil. Berhasil apa? Membolak-balikan keadaan yang seharusnya seorang wanita itu di luar rumah tidak mudah cengar-cengir, tetapi seharusnya dia itu cengar-cengirnya di dalam rumah. Di luar rumah jangan menampakkan sesuatu yang apa? Yang bisa menjadikan fitnah bagi kaum laki-laki. Malah kebalikannya. Semua laki-laki terfitnah dengan senyumannya. Kemudian suami terfitnah dengan perengutannya. Astaghfirullahaladzim. Segeralah bertobat yang semacam ini. Jika memang ada semacam ini, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang wanita seperti apa yang paling baik, wanita seperti apa yang paling baik wahai Rasulullah? Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengkisahkan bahwasanya dikatakan kepada qila ya Rasulullah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wanita seperti apakah yang paling baik? Qala allati tasurruhu idza nadhara. Yaitu, kata Nabi, wanita terbaik adalah yaitu yang paling menyenangkan jika suaminya melihatnya. Sekali lagi, apa yang tadi saya katakan, suami itu lebih senang lihat panjenengan merengut atau tersenyum? Senyum. Tinggal dipraktekkan, ilmunya sudah paham, ilmunya sudah tahu, tinggal praktek. Sehingga suatu saat nanti ada komentar, alhamdulillah, jan masya Allah, bojoku rajin ngaji, ngaji nang masjid At-Taqwa, ngaji di tempat lain, masya Allah, perubahannya itu drastis. Jan tekan ngomah jan seger banget rasane, adem ayem, ketemu bojo ora tau merengut. Gitu. Bapak-bapak ini pada mesam-mesem kalau dengar kayak gini. La ilaha illallah. Betapa bahagianya. Penat ketika mencari nafkah. Lelah, letih, cucuran keringat pun sudah enggak terasa lagi. Ketika pulang ke rumah, meskipun rumah tidak mewah, tetapi di dalamnya ada seorang istri salehah yang menyambut dengan senyum yang ceria ketika suaminya datang. Badhe ngunjuk nopo mas? Masya Allah, kalau sambutannya seperti itu. Kan sering disebutkan ya, kenapa kok suami lebih suka ngopi, lebih suka makan mie instan di warung daripada di rumah. Sebabnya karena apa? Karena datang ke warung itu langsung disambut, badhe ngunjuk nopo pak, kayak gitu kan. Kalau di rumah ditanyanya apa? Endi duite pak. Makanya suami itu lebih nyaman di sana kayak gitu. Walaupun di rumah istilahnya tidak membayar, istilahnya kayak gitu ya, tetapi sambutannya itu berbeda. Maka tolong panjenengan jangan sampai kalah dengan pelayan rumah makan. Gemrapiak terhadap suami itu harus menyambut dengan senyum. Sekarang, kalau seandainya ada pelayan rumah makan atau warung makan seperti itu ya, kemudian nyambut jenengan dengan merengut, segera ditegur sama apa? Sama atasannya, sama pengawasnya. Apalagi kalau ada layanan pengaduan langsung, mbak ini, mas ini enggak santun dan lain sebagainya. Jadi kriteria wanita terbaik itu adalah kalau dilihat itu menyenangkan. Dan di antara yang menjadi sebab menyenangkan dilihat adalah apa? Esemnya, senyumannya, wajahnya yang berseri-seri. Meskipun mungkin pakaiannya biasa-biasa saja, tetapi ada senyum yang nampak di wajahnya itu sesuatu yang sangat spesial, sangat luar biasa. Jadi kriteria wanita terbaik itu yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah menyenangkan saat dilihat oleh suaminya. Wala tukhalifu fi nafsiha. Yang kedua, mentaati suami ketika diperintah, tidak menyelisihinya. Tidak menyelisihi suaminya dalam mengatur harta, dalam mengatur dirinya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian juga Imam Ahmad. Jadi para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, para ibu, semoga Allah Ta'ala senantiasa memuliakan panjenengan semuanya. Ingat, suami itu adalah orang yang paling berhak mendapatkan senyumnya panjenengan. Tidak ada yang lebih. Kita lanjutkan yang ketiga. Suami yang diidam-idamkan oleh istri yang diidam-idamkan oleh suami adalah istri yang mau memberikan pujian kepada suami. Istri yang mau memberikan pujian kepada suami. Di antara tabiat manusia itu ya senang dipuji, ingin untuk dipuji dalam batasan-batasan yang wajar dan normal. Para ulama pun mengatakan boleh memuji pasangan dengan syarat tujuannya untuk memberikan motivasi. Dengan syarat tujuannya adalah untuk apa tadi? Memberi motivasi serta pujiannya itu memang jujur, bukan untuk menyinggung. Para ibu sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara istri memuji suaminya? Jangan di saat berduaan. Pas jenengan berdua dengan suami, kemudian jenengan dekat kepadanya, kemudian jenengan muji, nggak ada orang lain gitu ya. Ini bukan seperti itu. Jenengan memuji suami di hadap cuma berdua saja. Tepan panah jenengan, jangan masya Allah ganteng banget loh pak. Enggak kayak gitu. Tetapi memuji akan sangat berarti ketika seorang istri memuji suaminya di mana? Di hadapan anak-anaknya. Di hadapan keluarga suami. Misalnya ketika berpesan kepada anak perempuan yang beranjak dewasa. Panjenengan ngomong sama anak panjenengan, "Nduk, kalau kamu nikah, carilah yang kayak ayahmu ini loh. Gede dhuwur tetapi lembut banget." Masya Allah, itu begitu berarti. Nduk, kamu bakal sulit saingan sama mamahmu ini. Dapat suami seperti ayahmu. Masya Allah, itu pujian kan langsung seneng banget suami dengar kayak gini. Jangan malah kebalikannya, ngulet bojo aja sing kayak bapakmu kayak. Astagfirullahaladzim. Mangkele kayak apa kalau seandainya sampai digitukan di hadapan anak-anak, di hadapan anak laki-laki. "Mas, sing rajin golek belajar, main kerjane gampang aja kayak bapakmu nganggur baik." La ilaha illallah, kayak apa beratnya menanggung ucapan semacam itu. Seminggu kayaknya nggak pengen pulang kalau dengar kayak gitu itu. Ya Allah, istri yang suaminya sudah berjuang habis-habisan untuknya ternyata dikayak gitukan kayak gitu. Kalau kita memuji, para muslimah memuji suami gitu ya, di hadapan siapa? Di hadapan mertua misalnya, di hadapan orang tuanya suami, itu masya Allah. Dengan mengatakan misalnya, "Ibu terima kasih, ayah terima kasih kepada ibu dan ayah mertua, terima kasih. Panjenengan telah mendidik suami saya menjadi suami yang sangat hebat, suami yang sangat bertanggung jawab, suami yang sangat," terus disebutkan. Ya,
Secara kenyataan ya, bukan mengada-ada. Kalau panjenengan nglomboni ya, artinya suaminya kebalikannya gitu ya. Suaminya, aduh ya Allah. Jadi sekali lagi, kalau pujian tidak boleh berlebih-lebihan, pujian juga harus jujur. Ini yang ketiga, kita lanjutkan yang keempat. Istri yang diidam-idamkan oleh suami adalah istri yang bisa menjaga ucapan di hadapan suami. Istri yang bisa menjaga ucapan, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang akan bisa mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan bagi suami. Menghindari kata-kata yang dikhawatirkan akan menyakiti atau suami merasa tersinggung karenanya. Ingat bahwasannya seorang yang punya iman itu akan berbicara yang baik-baik saja. Orang yang punya iman kalau nggak bisa berbicara baik pasti dia akan diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hanya ada dua pilihan bagi seorang mukminah, bagi seorang muslimah, hanya ada dua pilihan: berkata baik atau diam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ibu sekalian, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka selayaknya setiap orang berbicara dengan satu perkataan atau mengeluarkan kalimat, sebelumnya dia harus merenungkan terlebih dahulu apa yang akan dia keluarkan berupa kata-kata atau kalimat tersebut. Adakah manfaat dari ucapannya tersebut? Kalau dilihat ada manfaat, maka ucapkan. Jika tidak ada, maka tahan lisannya. Lebih khusus lagi, wahai para muslimah, ketika panjenengan tersulut emosi di hadapan suami, diamlah. Jangan malah ngomrang ora karu-karuan. Siapa biasanya kalau yang marah kemudian ngomrang? Suami atau istri? Enggak berani jawab kan? Kalau lagi emosi kemudian jadi penceramah, itu siapa? Laki-laki atau perempuan biasanya? Perempuan. Alhamdulillah ada yang mau ngaku. Kalau lagi terpancing emosi tiba-tiba jadi mubalighah. Jadi ustadzah kayak gitu ya. Astagfirullah. Resep yang diajarkan oleh Nabi ketika seorang tersulut emosinya itu, di antara resepnya adalah apa? Kata Nabi SAW untuk diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika seorang di antara kalian ada yang marah, maka hendaklah dia diam. Karena kalau orang marah, dia berkata, kemungkinan salahnya itu banyak banget. Ketika berbuat juga kemungkinan salahnya banyak banget. Maka Nabi SAW menganjurkan, kalau seorang di antara kalian terpancing emosi, meluap api kemarahan, maka hendaklah diam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Istri yang diidam-idamkan oleh suami adalah istri yang
senantiasa berusaha untuk menjaga lisan, menjaga kata-kata di hadapan suami. Yang sering kita dapati adalah ketika istri itu sering aktivitas di luar rumah. Mereka yang berkarir atau bekerja seperti itu kepada pimpinan tempat kerjanya, kepada kepala kantor atau kepada direkturnya atau kepala bagian, mereka itu begitu hormat, begitu menjaga lisan. Namun pas giliran sampai di rumah kepada pemimpin sejatinya, malah justru berani sama suami. Ini sangat menyedihkan yang semacam ini. Ini kekeliruan. Yang seharusnya dia kepada suami harus lebih menjaga dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana. Bukan berarti kita menganjurkan boleh berkata kasar dengan orang di luar sana, bukan seperti itu. Tetapi kalau mau skala prioritas, maka ucapan atau tutur kata yang lemah lembut yang paling berhak mendapatkannya itu bukan kepala kantor, bukan kepala bagian di tempat kerjanya, tetapi suami yang di rumahnya. Selanjutnya yang kelima, di antara sifat istri yang diidam-idamkan oleh suami itu adalah istri yang rajin belajar agama. Istri yang rajin belajar agama. Kenapa sifat ini kok menjadi sifat yang diidam-idamkan oleh suami? Karena pada hakikatnya tanggung jawab pendidikan agama adalah tugas suami. Suami tertuntut untuk mengajarkan urusan agama, perkara-perkara agama kepada istrinya. Namun ketika istri ini aktif mau belajar tentang agama, maka hakikatnya ini telah meringankan tanggung jawab suami. Para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang muslimah itu sudah rajin belajar agama, mengerti banyak ilmu, tolong perhatikan ini. Yaitu apa? Harus memperhatikan bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut kepada suami. Karena ngajari suami tentang urusan agama tidak seperti panjenengan ngajari anak panjenengan. Kenapa kok muncul sebagian suami tidak suka istrinya aktif di majelis taklim? Bukan karena dia nggak suka istrinya berilmu, bukan. Tetapi karena salah sikap ketika istri sudah berilmu. Pulang ke rumah, pulang dari majelis taklim, datang ke rumah, kemudian langsung jadi penceramah. Sehingga apa? Suaminya mendapatinya bencurna bae radio bodol lagi moni. Itu yang terjadi, radio bodol, coba dikomentarinya kayak gitu. Karena apa? Apa-apa yang didengar di majelis taklim disampaikan semuanya Astagfirullahaladzim. Tolong, suami itu ketika pulang kerja itu lagi lelah, lagi letih. Layani dulu sampai senyum sumringah, baru nanti dikasih tahu. Manut banget bu, yakin itu. Tapi kalau suami pulang ke rumah langsung masuk rumah, langkahnya salah saja langsung doa masuk rumah pak. Didikte kayak gitu, anak kecil aja nggak suka kalau didikte terus seperti itu. Apalagi orang yang sudah dewasa, apalagi seorang yang sudah berjuang habis-habisan
mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawab dia di hadapan Allah, kemudian panjenengan ngajarinya dengan cara mendikte. Gak bakal suka, gak bakal betah kalau suami dikayak gitu kan. Wahai para muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi anda semuanya. Ketahuilah bahwasannya ilmu agama itu tidak pada satu level. Ilmu agama tidak pada satu level. Tapi ada yang paling penting dan paling urgen. Yaitu apa? Tentang dasar-dasar agama. Tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah ilmu yang paling penting. Tentang tauhidullah, tentang bagaimana menyembah Allah saja dan tidak nyembah selainnya, dan tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak meneladani yang selainnya. Ini yang harus pertama kali dijadikan sebagai prioritas. Ngaji apa, belajar apa di majelis taklim tentang tauhid. Ketika muslimah pulang ke rumah, maka dia yang dibawa adalah apa? Tentang ilmu tauhid. Mengingatkan suami bahwasanya tidak boleh membaca ramalan bintang. Mengingatkan anak-anak di rumah tentang bahayanya membaca ramalan bintang. Tidak bolehnya datang ke dukun, ke paranormal. Tidak bolehnya memakai cincin untuk maksud apa? Penjagaan. Tidak bolehnya masang raja di pintu rumah sebagai bentuk pembentengan rumah terhadap apa? Gangguan. Ini yang paling penting. Yang paling prinsipal terkait dengan apa? Tauhid. Demikian juga terkait dengan mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya bab ibadah, setelahnya bab muamalah dan akhlak. Itu ada runutannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ilmu agama penting, semuanya penting. Tetapi ada yang terpenting, kemudian setelahnya, dan seterusnya. Yang keenam, di antara sifat istri yang diidam-idamkan oleh suami adalah istri yang tidak suka keluar rumah. Keteladanan dari para wanita salafus salihah adalah betah di rumah dan berusaha bersungguh-sungguh menghindari untuk bersinggungan dengan laki-laki. Tidak keluar rumah kecuali karena memang kebutuhan yang sudah sangat mendesak. Karena ingat, wahai para muslimah, sesungguhnya panjenengan itu adalah sebesar-besar godaan bagi laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu 'ala rijal min fitnatin nisa." Aku tidak tinggalkan satu fitnah, satu godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan para wanita itu untuk tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah terdahulu. Al-Ahzab ayat yang ke-33. Bukan berarti wanita enggak boleh keluar rumah. Boleh, namun diharapkan penampilannya di luar rumah tidak menimbulkan godaan kepada kaum laki-laki.
Wahai para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Hadir di majelis taklim, hadir di walimah, dan tolong kondisi panjenengan ketika keluar rumah seharusnya, idealnya tidak lebih baik dari kondisi panjenengan di dalam rumah. Bisa dipahami? Kondisi panjenengan keluar rumah itu tidak lebih baik daripada kondisi panjenengan di dalam rumah. Agar tidak apa? Agar tidak menimbulkan godaan. Kalau panjenengan kondisinya di dalam rumah seadanya, ketika keluar rumah diada-adakan yang enggak ada. Ini justru malah menimbulkan apa? Godaan. Jangankan lihat secara langsung ya. Wong bayangannya saja wanita itu menimbulkan fitnah gitu. Bayangannya tok gitu istilahnya. Masya Allah. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bukan berarti Islam mengekang, sama sekali tidak. Islam membolehkan wanita keluar rumah ketika memang ada hajat dan keperluan. Satu lagi, sifat wanita atau sifat istri yang diidam-idamkan oleh suami adalah memiliki sifat malu yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksudkan sifat malu ini adalah malunya seorang wanita ketika bermuamalah dengan laki-laki asing. Yang dimaksudkan laki-laki asing bukan dari luar negeri. Laki-laki asing ya bukan mahramnya. Kalau berkaitan dengan mahram ya enggak ada masalah. Seharusnya seorang wanita itu punya sifat malu berlebih ketika harus berhadapan dengan yang bukan mahram. Jamaah sekalian, para muslimah, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa sifat istri yang diidam-idamkan oleh suami. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para ibu sekalian mau berjuang untuk mendapatkan ridha suami, karena sesungguhnya akan begitu indah ketika panjenengan suatu saat menghadap kepada Allah, suami panjenengan sudah ridha kepada panjenengan, maka yang didapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang dia meninggal dalam kondisi suaminya telah ridha kepadanya, maka dia akan masuk surga. Ini tentunya sesuatu yang harus diperjuangkan. Bukan hanya sekedar cita-cita saja, tetapi diperjuangkan. Dicita-citakan, dibuat langkah-langkah untuk sampai kepada titik di mana suami itu ridha kepada panjenengan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi saya cukupkan, mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kertas. Silahkan.
Bisa lewat kertas, bisa langsung, monggo. Tidak apa. Monggo, Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana seorang istri hanya patuh kepada suami dan itu sama orang tua tidak memperdulikan artinya, kalau suami melarang ke rumah orang tuanya bahkan anaknya juga, istrinya sangat patuh. Bagaimana hubungan antara istri kepada suami dan istri kepada orang tuanya? Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya harus memilih dalam kondisi yang dihadapkan seperti kasus tadi, suami melarang istrinya keluar, kemana saja sudah nggak boleh, sampai ke rumah orang tuanya pun tidak boleh. Jika seandainya memang tidak bisa ditawar taat kepada suami, itu lebih utama. Namun yang saya ketahui di praktek kehidupan nyata, ketika ada sikap semacam itu dari suami, biasanya itu karena ketidakharmonisan, ketidaksehatan hubungan antara mantu dengan mertua. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Gak ada jawaban? Iya. Ketika suami sampai melarang istrinya, tidak boleh kamu keluar ke rumah orang tuamu, kemungkinan besar karena ketidaksehatan tadi. Tidak ada hubungan sehat antara mantu dengan mertua. Saya yakin seyakin-yakinnya, kalau ada mantu yang hubungannya baik dengan mertuanya, gak mungkin akan model kayak gitu. Kamu pilih saya atau pilih orang tuamu? Gak mungkin akan seperti itu. Pasti akan berusaha untuk bagaimana mengkompromikan, mencari titik temu. Suami tidak mengizinkan untuk istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Karena apa? Perjalanannya jauh, sementara suami lagi merantau. Ini bagus yang semacam ini. Kamu jangan keluar dari rumah. Kalau kamu keluar rumah berarti kamu safar tanpa mahram gitu. Itu bagus. Ya. Suami istri pergi ke luar negeri, anaknya ditinggal dengan orang tuanya istri selama bertahun. Semua yang mengurus mertuanya, seorang diri single parent. Itu bagaimana? Apa dibiarkan seperti itu atau bagaimana? Maaf sekali. Ya. Kondisi semacam itu tadi, apa yang tadi saya sebutkan, ya benar. Artinya memang karena hubungan yang tidak sehat. Maka PR-nya itu bukan bagaimana memilih suami atau memilih orang tua, tetapi harus dibetulin yang kredit ini, yang masalah di sini ini. Masalahnya apa tadi? Hubungan yang tidak sehat. Mertua terlalu cerewet, mantunya baperan, yusra bakal ketemu kayak gitu kan. Coba kalau seandainya sekarang mantu ya ndablek sedidik ngapa sih? Alah beli cerewet mencurna baik, naik hadiah baik kan beres kayak gitu. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah akan bisa terjadi komunikasi. Tapi kalau sekarang si mantunya keng mekukeng, si mertuanya juga sudah tua cerewet maning kayak gitu. Sama-sama keng mekukeng, ya nggak bakal ketemu jadinya. Jadi masalahnya itu bagaimana membangun hubungan baik dulu, sehingga nanti akan tidak ada pemaksaan.
Semoga bisa dipahami. Dan tadi disebutkan bahwasannya si mantu ini anaknya dititipkan ke mertua semuanya, ditinggal pergi jauh merantau ke luar negeri, sudah berat dan lain sebagainya, kirimannya setitik, teka ora hormat, hadiah langka, wis tambah ndadi ra karu-karuan gitu kan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ada yang lain? Ada pertanyaan langsung, Ustaz. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan bisa untuk bertanya dan hadir ke kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, izin bertanya tadi terkait poin 4 dan 2 yang istri bisa menjaga ucapan di hadapan suami dan berusaha untuk berwajah ceria. Alhamdulillah saya berjalan 8 bulan pernikahan dan mungkin adaptasi 1 tahun yang mungkin ibu-ibu yang telah berpengalaman atau ustadz yang telah berpengalaman, yang ingin saya tanyakan adalah kadang di proses adaptasi di awal-awal pernikahan adalah kalau sifat wanita itu ada ngambek, ya tadi lebih baik diam daripada berkata kasar. Saya melewati salah satu fase tersebut. Apakah seberapa lama untuk sebenarnya lebih memilih diam dan memang saya mengkomunikasikan kepada suami, izinkan saya meredamkan marah dulu. Jadi tetap melayani, tetap menjawab, tapi komunikasinya sedikit besar. Karena memang kekhawatiran saya memahami emosi ketika memang kalau ditanya lebih banyak atau didekati itu malah bisa meledak-ledak gitu. Karena memang karakter perempuan ini ada fase mungkin jika dari pihak suami atau laki-laki pada umumnya lagi ngambek, tetapi misalnya dari pihak seorang istri atau dari wanita sebenarnya berusaha untuk meredakan emosi, tetapi kita tidak tahu sampai kapan. Kadang masih melihat itu masih kesel nih, seperti tadi egois mungkin. Dan ini seberapa lama dan memang bagaimana misalnya tiap-tiap kadang memang kayak saya pengalaman sendiri berusaha maaf saya masih butuh waktu atau ibaratnya nanti kayak memang ya tapi tetap melayani, tetapi memang ini tantangan sekali untuk tetap bermuka ceria atau senang atau senyum di hadapan suami. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya sampaikan, saya ingatkan adalah bahwasannya mempertahankan pasangan itu jauh lebih sulit daripada proses mencari pasangan. Setuju apa tidak ini? Mempertahankan pasangan untuk tetap setia bareng sama kita dalam suka maupun duka itu jauh lebih berat daripada proses mengupayakan datangnya pasangan itu. Karena apa? Karena ketika sudah berpasangan itu akan nampak sifat aslinya. Di saat masih calon itu semuanya berkamuflase seolah-olah menjadi yang terbaik. Misalnya aslinya ngambekan banget gitu ya, pas lagi calon kan gak ngambekan. Kalau ngambek pas lagi calonan itu saya kira sudah batal sebelum sampai ke KUA gitu ya. Sebelum didaftarkan aja sudah nggak jadi. Tapi seorang berupaya bagaimana menunjukkan dirinya itu lapang dada berhadapan dengan perbedaan antara dia dengan pasangannya. Kelihatannya dulu dewasa banget, pas nikah malah ketahuan semuanya. Ya itu memang
Sifat asli manusia itu ketahuan kapan? Ketika sudah menikah. Itu yang harus kita tahu. Dan ingat bahwasannya upaya syaitan untuk memporak-porandakan kebahagiaan rumah tangga itu sangat masif, sangat besar upayanya. Dan saya khawatir kalau sampai seandainya istri mengatakan, tolong biarkan saya untuk mengendalikan emosi, ini juga termasuk dikuasai kayak gitu. Saya masih melayani, saya cuma nggak ngomong aja Ustadz kayak gitu. Itu sebaiknya apa ya, diomongkan saja. Apa sih yang mau dituruti, apa yang mau diinginkan kayak gitu, sampaikan aja. Mas kayak gini aja sih, saya jadi cocok kalau seperti ini. Sampaikan seperti itu kepada suami. Mendiamkan suami itu perkara yang dilarang. Kalau mau mendiamkan jengkel maksimal berapa? 3 hari saja. 3 hari, tidak lebih dari itu. Kalau sebulan kok diem-dieman, bahkan saya pernah dapati di Purwokerto ini, hadir apa di majelis? 10 tahun istri mendiamkan suami, tinggal satu rumah, masak dewek-dewek, nyuci dewek-dewek, ngurusi dewek-dewek. Tinggal satu rumah. La ilaha illallah. Kebayang betapa banyaknya dosa, bertumpuk-tumpuk dosa, ngambek sama suami, karena kesalahannya suami gagal usaha kemudian bangkrut. 1 hari, 2 hari, 3 hari ngambek itu aja salah, apalagi sampai 10 tahun. Maka saya sering katakan, kalau tidak bisa bareng ya pisahan saja daripada nambah dosa. La ilaha illallah. Jadi saran saya untuk segera melihat masa-masa dulu ketika indah, lagi pas lagi lagi kesengsem kayak gitu ya. Apa sih yang menarik dari diri pasangan? Apa yang menarik dari diri saya? Persembahkan apa yang menarik dari diri kita untuk pasangan kita. Ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Udah hilangkan ego. Yang kita pentingkan apa? Utuhnya rumah tangga. Dengan menjaga keutuhan rumah tangga kita telah menghinakan syaitan sehina-hinanya. Itu keberhasilan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini, apakah tercela jika saya keluar rumah untuk rekreasi bersama kawan-kawan saya, akhwat, misalnya sebulan sekali atau beberapa bulan, sekedar refreshing karena belajar. Kriteria kami udah izin suami dan jaraknya juga bukan safar. Kalau memang keluar rumah kemudian bukan untuk safar, kemudian di sana tempatnya adalah aman dari fitnah, artinya tidak ada laki-laki, kemudian artinya tidak bercampur baur dengan laki-laki, maka insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau ke sana kemudian di sana banyak laki-laki, kemudian di sana ada ya bercampur baur, maka sebaiknya dihindari. Demikian juga yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kita sudah modal kemudian sampai kita modali orang untuk berdosa kayak gitu. Majelisnya majelis ghibah. Nongkrong bareng, ngopi bareng, ibu-ibu muslimatan. Kemudian yang diobrolin suami masing-masing. Bojoku kayak gini. Sing cerita maning, astagfirullah. Promotornya ini yang nanggung dosa ini ya, yang menyediakan mobil, yang menyediakan akomodasi ini nanggung dosanya kalau memang majelisnya kayak gini.
Kalau memang cuma sekedar duduk di sana, apalagi mungkin ngajak ustazah, kemudian menyampaikan tausiah di sana, alhamdulillah kalau seperti itu. Selama jaraknya bukan safar ya, dan di tempat itu istilahnya aman dari fitnah, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita pagi menjelang siang hari ini. Semoga para ibu semuanya, para muslimah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya, langkah-langkahnya untuk menjadi istri idaman suami, mendapatkan ridha dari suami, kemudian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.